Baik, pemirsa, pembahasan kali ini menarik sekali sebenarnya karena banyak yang bilangnya kalau misalnya kita melakukan sholat duha ataupun orang melakukan motivasinya untuk melakukan sholat duha itu salah satunya adalah untuk mencari rezeki ataupun mengundang rezeki. Nah ini banyak sekali yang sebenarnya orang bilang bahwa baik ustadz ataupun motivator menganjurkan sekali itu untuk melakukan sholat duha untuk hal ini. Karena gitu. memang membuka pintu rezeki katanya. Ya, Apa katanya sebenarnya seperti ada itu. keutamaan lain dari sholat duha ini? Biasanya tentang rezeki terus ya biasanya. Tentang rezeki. Nah, sepertinya ada keutamaan lain yang kita nggak tahu Iya. nih selama ini. Langsung kita lihat aja penjelasannya ya. Ini dia. Keutamaan sholat duha. Pemirsa beriman, sebagai umat muslim kita pasti pernah mendengar, bahkan mungkin sering pula melaksanakan sholat duha. Ya, sholat duha adalah sholat sunnah yang dilakukan seorang muslim ketika masuk waktu duha. Sebagian dari kita juga mungkin berkeyakinan bahwa sholat duha dapat membuka pintu rezeki atau memperbanyak rezeki. Tapi benarkah hal tersebut? Dan sebenarnya, apa sajakah keutamaan dari sholat duha? Dan kapankah waktu untuk mengerjakan sholat duha? Berikut, tim Berita Islami masa kini memaparkannya untuk Anda. Waktu duha adalah waktu ketika matahari mulai naik kurang lebih 7 hasta sejak terbitnya, kira-kira pukul 7 pagi hingga 15 menit sebelum waktu zuhur. Dan jumlah rakaat sholat duha minimal 2 rakaat serta maksimal 12 rakaat dan dilakukan dalam satuan 2 rakaat sekali salam. Banyak di antara kita yang berkeyakinan bahwa sholat duha dapat membuka pintu rezeki dan memperbanyak rezeki. Namun ternyata tidak ada satupun hadis yang mengatakan demikian. Justru keutamaan sholat duha adalah sebagai pengganti sedekah dari seluruh persendian manusia. Dari Abu Dzar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Hendaklah masing-masing kamu bersedekah untuk setiap ruas tulang badanmu pada setiap pagi. Setiap bacaan tasbih subhanallah bisa sebagai sedekah. Setiap bacaan tahmid alhamdulillah bisa sebagai sedekah. Setiap bacaan tahlil la ilaha illallah bisa sebagai sedekah. Dan setiap bacaan takbir Allahu Akbar juga bisa sebagai sedekah. Begitu pula amar ma'ruf, mengajak kepada ketaatan dan nahi mungkar, melarang dari kemungkaran adalah sedekah. Ini semua bisa dicukupi atau diganti dengan melaksanakan sholat duha sebanyak 2 rakaat. Hadis riwayat Muslim 720. Padahal pemirsa, tahukah Anda bahwa persendian yang ada di seluruh tubuh kita dikatakan dalam hadis dan dibuktikan dalam dunia kesehatan adalah 360 persendian. Dari hadis riwayat Muslim 1007, Aisyah pernah menyebutkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata bahwa sesungguhnya setiap manusia keturunan Adam diciptakan dalam keadaan memiliki 360 persendian. Maka, jika manusia memiliki 360 persendian dan setiap persendian itu memiliki kewajiban untuk bersedekah, para sahabat pun bertanya, lalu siapa yang mampu bersedekah dengan seluruh persendiannya, wahai Rasulullah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, tanamlah bekas ludah di masjid atau singkirkan gangguan dari jalanan. Namun jika engkau tidak mampu melakukan seperti itu, maka cukup lakukan sholat duha 2 rakaat. Diriwayatkan dalam hadis riwayat Ahmad 5354, Syekh Su'aib Al-Arnaud mengatakan bahwa hadis ini sahih li khairahi. Maka dari hadis tersebut diterangkan bahwa 360 persendian yang dimiliki manusia semuanya memiliki kewajiban untuk bersedekah. Namun hal tersebut dapat diganti dengan melaksanakan sholat duha 2 rakaat. Dari beberapa hadis tersebut pun menunjukkan keutamaan yang luar biasa dan kedudukan yang mulia dari sholat duha. Maka hal ini pula yang menunjukkan semakin disyariatkannya sholat tersebut. Ya, 2 rakaat sholat duha sudah mencukupi sedekah dengan 360 persendian. Maka jika memang demikian, sudah sepantasnya sholat ini dapat dikerjakan rutin dan terus-menerus. Pemirsa, jika kita melaksanakan sholat duha, kita juga dapat meraih keutamaan lainnya. Seperti akan dicukupi urusan kita di akhir siang. Dari Nu'aim bin Hammar al-Khatafani, beliau mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, wahai anak Adam, janganlah engkau tinggalkan 4 rakaat sholat di awal siang di waktu duha.
maka itu akan mencukupimu di akhir siang. Hadis riwayat Ahmad 5286, Abu Daud 1289, At-Tirmizi 475, Ad-Darimi 1451. Syekh Al-Albani dan Syekh Su'aib Al-Arnaud mengatakan bahwa hadis ini sahih. Hadis ini bisa mengandung pengertian bahwa salat duha akan menyelamatkan pelakunya dari berbagai hal yang membahayakan. Bisa juga dimaksudkan bahwa salat duha dapat menjaga dirinya dari terjerumus dalam dosa atau ia pun akan dimaafkan jika terjerumus di dalamnya. Dan makna lainnya juga bisa lebih luas dari itu. Dijelaskan dari Aunul Ma'bud 418. Dalam hal ini, At-Tibi juga sepakat bahwa seseorang akan diberi kecukupan dalam kesibukan dan urusannya serta akan dihilangkan dari hal-hal yang tidak disukai setelah ia sholat hingga akhir siang. Dan yang dimaksud adalah selesaikanlah urusan kita dengan beribadah pada Allah di awal siang atau di waktu duha. Maka Allah akan mudahkan pula urusan kita di akhir siang. Tuhfatul Ahwaji 2478. Keutamaan sholat duha yang lainnya adalah mendapatkan pahala seperti pahala haji dan umrah yang sempurna. Dari Anas bin Malik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, lalu ia duduk sambil berzikir pada Allah hingga matahari terbit, kemudian ia melaksanakan sholat 2 rakaat, maka ia seperti memperoleh pahala haji dan umrah. Beliau pun bersabda, pahala yang sempurna, sempurna dan sempurna. Hadis riwayat Tirmizi 586, Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini hasan. Dan keutamaan salat duha yang terakhir adalah jika kita melaksanakan salat duha, maka kita termasuk orang yang kembali taat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah menjaga sholat sunnah duha melainkan awab, orang yang kembali taat. Inilah sholat awabin. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih At-Tahriq wa At-Tarikh 1164. Dan Imam Nawawi rahimahullah berkata bahwa awab adalah mud'i atau orang yang taat. Ada pula ulama yang mengatakan bahwa maknanya adalah orang yang kembali taat. Dijelaskan dari Syahih Muslim 630. Pemirsa beriman, demikianlah penjelasan mengenai beberapa keutamaan salat duha. Sungguh salat duha adalah salah satu salat sunnah yang mulia yang banyak memiliki keutamaan. Semoga dengan mengetahui beberapa keutamaan salat duha, kita juga dapat mengamalkannya dengan baik. Amin ya robbal alamin. Baik pemirsa, seperti penjelasan dari berita Islami masa kini, ya ternyata menarik sekali ya pemirsa Zi. Ternyata dalil yang sahih tentang kalau sholat duha itu adalah pemancing rezeki itu ataupun pembuka rezeki, sebenarnya bukan ditujukan ke situ, tapi lebih memang ketika kita melakukan sholat sunnah duha ya, yang kita lakukan itu sebenarnya ketika persendian kita, semua persendian kita itu memang diwajibkan untuk bersedekah. Nah, bisa digantikan lewat sholat sunnah duha. Nah, sholat sunnah duha ini juga ada beberapa rakaat ya, ada yang bilang 2 rakaat gitu ya, bisa juga ditambah sampai 4 rakaat gitu ya, 6 rakaat gitu. Nah, ini keutamaannya lebih lagi ketika kita melakukan tidak hanya 2 rakaat tapi 4 rakaat atau 6 rakaat. Betul, dan yang pasti bisa melancarkan kegiatan kita di siang harinya. Iya, benar sekali. Terus kalau misalnya kita sholat subuh berjamaah, terus kita lanjutkan dengan berzikir sambil menunggu matahari terbit, kita akan sholat sunnah 2 rakaat, itu katanya pahalanya seperti berhaji atau berumrah. Masya Allah, tapi memang tantangannya berat sekali ketika menunggu sampai itu ya. Ngantuk banget ya, Nuk. Kadang dientar-entarin, udah mau zuhur. Iya. Oke, setelah ini masih ada yang lainnya pemirsa. Jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Masa Kini.